Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada sedikit cerita. Dahulu ada wabah yang sangat dahsyat yang bernama wabah taun. Sekalipun wabah taun itu yang terjadi dahulu kalah di dunia Islam begitu dahsyat, Anda perlu memahami bahwa wabah taun dulu kalau terjadi, orang terjangkit pagi, bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang pandemi corona ini, orang di swab positif sekian belas hari diisolasi mandiri, kemungkinannya ada dua. Kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Persentasenya berapa? Jika ditangani benar, kemungkinan sembuh 70%, yang 30% meninggal dunia. Saya ingin menggambarkan bahwa wabah taun dahulu lebih dahsyat daripada pandemi ini. Pandemi ini direncanakan, Pak. Yang karenanya lah, kalau kita lihat sejarah, kalaupun wabah taun itu lebih dahsyat daripada pandemi ini, nggak ada cerita sholat berjamaah berubah tata caranya, Pak. Nggak ada. Kenapa sekarang ini sholat berubah tata caranya? Harus jaga jarak 1 meter dan sebagainya. Kenapa? Saudaraku rahimakumullah, kami cuman sedikit menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat ini. Nabi Muhammad mengatakan, yang pertama, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ini sudah kata kunci, Pak. Kunci ini makanya para ulama fikih memutuskan sholat nggak boleh dikerjakan sembarangan, nggak boleh. Apalagi sudah merubah aturan, terus beraktivitas menyangka itu lebih baik yang menjaga jarak itu tadi. Untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan di dunianya. Sementara kita nggak peduli dengan keselamatan akhirat, akan merugi, Pak. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti, aku menunggu umatku di telagaku. Aku akan dapat membedakan siapa umatku dan siapa yang bukan. Umatku wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Bercahaya. Bekas wudhu. Bekas wudhu. Ketahuilah saudaraku, nantinya ada juga beberapa umatnya Nabi, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, tapi tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Kenapa? Karena telah merubah tata cara dan ajarannya beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau mendekat pada mereka yang telah merubah tata cara ajarannya beliau. Dan ajarannya yang paling pokok adalah tauhid. Setelah tauhid apa? Yaitu sholat. Dan ingat, sholat adalah amal ibadah atau takwa yang paling pertama diperiksa oleh Allah, dipertimbangkan oleh Allah dari setiap hambanya. Saudaraku rahimakumullah,
hadis Nabi, la tadharu furujatin syaiton, jangan sekalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad yang berbicara, Pak. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Untuk inilah marilah kita rajin berdoa kepada Allah, rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad, supaya di era ini, di keadaan ini, kita terhindar dari wabah pandemi ini, supaya Allah memberi perlindungan pada kita, memberikan kesehatan jasmani rohani pada kita. Untuk itulah marilah kita rajin selalu istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Rasakan nikmati dari ujung kepala hingga ujung kaki, masuk ke pori-pori seluruh badan kita. Lalu muji Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lalu bersyukur pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa liman nasir. Lalu la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Dan jangan lupa, Pak, baca ayat kursi, Pak, 1 kali. Maka marilah kita rajin mohon ampun pada Allah. Doakan bangsa ini, doakan umat ini, doakan masyarakat ini, supaya diberikan kesehatan oleh Allah untuk manfaat memperjuangkan agamanya Allah, untuk manfaat untuk ibadah kepada Allah. Lalu memuji Allah, bersyukur pada Allah, mohon perlindungan pada Allah. Tiada daya serta upaya di dunia ini, hanya Allah yang mampu melindungi, Pak. Supaya diri jenengan semua diberikan kekuatan, sehat, jasmani, ruhani, untuk menjalankan kemanfaatan ini. Karena rahmatnya lah yang akan menyelamatkan kita semua. Dan tak lupa rajin bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena syafaatnya lah yang akan menghantarkan kebahagiaan pada kita semua. Karena syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad itu, yang akan menghantarkan kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Ngapunten. Amit sewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.